Pendapat saya sekarang ini keadaan kita ketika kemerdekaan yang ke-77 itu kayaknya memprihatinkan. Malah saya menilai negeri ini seperti sakit. Jadi apa-apa yang sudah baik itu menjadi buruk zaman sekarang. Apa-apa yang buruk dibilang baik. Contohnya ketika ini fenomena Citayam, anak-anak itu pada nggak pulang, pada nggak sekolah, malah didukung. Sedangkan anak-anak yang diwajibkan berjilbab itu kan pendidikan untuk anak bertakwa kepada Allah, malah dituduh sebagai perundungan. Jadi terus pengadilan itu saya lihat banyak juga yang tidak adil ya keputusannya. Jadi mencari keadilan juga sulit sekarang itu. Terus harga-harga naik, kesejahteraan itu sangat minim. Kalau dibilang benar-benar merdeka ya itu dari fakta-fakta yang tadi itu kayaknya ya nggak merdeka, karena orang merdeka itu bebas melakukan segala sesuatu menurut nilai-nilai yang benar. Jadi kalau sekarang itu kalau bisa kalau dibilang merdeka ya enggak, mau ngomong itu agak takut-takut lah. Undang-undang ITE itu terjerat undang-undang ITE itu juga bukan orang-orang yang salah gitu ya, tapi mereka juga terjerat. Terus masalah ekonomi itu malah kasihan ya rakyat negeri ini. Sudahlah ekonomi sangat menurun, malah resesi, tapi pajak itu malah naik, iuran BPJS apa itu juga naik dan wajib. Malah sekarang katanya nik KTP menjadi niknya wajib pajak NPWP ya apa ya, segala macam itu rakyatlah yang diambil diambil sebagai penghasilan negara, padahal ya negara itu kan sebenarnya bisa mengelola sumber daya alam yang diberikan Allah kepada Indonesia ini. Indonesia ini diberikan kekayaan yang gemah ripah lojinawi, tapi hal tersebut tidak sampai kepada rakyat karena ya kayak gini nih sekarang. Kenapa rakyat sekarang kok masih belum merasakan kesejahteraan di kemerdekaan yang 77? Ya karena sekarang itu yang diterapkan ya sistem kapitalis ya. Jadi sistem kapitalis itu ujung-ujungnya hanya uang-uang saja. Jadi tidak ada kasih sayang pemerintah kepada masyarakat yang mereka itu tidak punya akses ekonomi. Kalau tidak punya akses ekonomi kan sebenarnya harus difasilitasi gitu. Jadi orang-orang itu dibuka lebar akses ekonomi, tapi dalam sistem kapitalis ini aksesnya itu dibuka lebar-lebar bagi yang kaya. Kalau yang miskin ya akses ekonominya ya segitu-gitu aja. Karena orang yang kaya itu misalnya hutang kepada bank juga mudah ya. Orang yang miskin hutang kepada bank ya susah. Jadi orang-orang yang berada itu semakin mudah mengakses ekonomi. Kalau yang miskin ya semakin terpinggirkan. Bahkan
pajak ini sekarang itu semakin detail ya, segala sisi kehidupan itu ditarik pajaknya. Jadi seseorang itu bisa terkena pajak penghasilan, terus kalau beli-beli barang masih kena pajak, kalau usaha masih kena pajak, pajak perizinan dan sebagainya ya. Sedangkan untuk orang kaya, pajak-pajak barang mewah itu malah dihapuskan. Jadi sistem kapitalis ini sangat menyengsarakan. Rakyat Indonesia ini bisa sejahtera insya Allah kalau kita itu kembali kepada aturan Allah, karena aturan Allah itu sungguh adil, kan yang membuat aturan tersebut yang maha adil. Jadi insya Allah yang kaya dan yang miskin itu tidak terzalimi dengan aturan-aturan yang dibuat manusia, yang sebenarnya aturan manusia ini selalu pro kepada yang membuatnya. Kalau aturan Allah itu tidak pro kepada siapapun, tapi pro kepada semua manusia. Kalau kita pakai aturan Allah, insya Allah sumber daya alam itu akan sampai kepada pemiliknya, kepada masyarakat semua, baik muslim maupun non muslim, insya Allah akan merasakan hasilnya. Sedangkan Indonesia ini sangat kaya raya, insya Allah kalau kita pakai aturan Allah, masyarakat Indonesia ini adalah orang-orang yang terkaya di dunia insya Allah. Karena memang sumber daya alam Indonesia ini terbanyak di dunia. Karena sekarang pakai sistem kapitalis, yang merasakan kekayaan alam Indonesia ini bukan orang Indonesia. Sebagian sumber daya alam itu dijual ya, sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati kekayaannya, malah yang menikmati itu orang-orang yang membelinya, asing atau asing. Ya, itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.